ولم يجعل له عوجا وأرسل رسوله النبي المصطفى مبشرا ونذيرا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Alhamdulillah, ikhwati al-kiram, kita berjumpa lagi di malam hari ini di majelis ilmu, berkumpulnya kita bersama teman-teman. Ini mudah-mudahan senantiasa diberikan keistiqomahan dan kekompakan dalam melakukan kebaikan. Dan mudah-mudahan semua juga kita semua diberikan kesempatan bersama bisa berkumpul dalam kebaikan juga, dan juga melakukan kebaikan dengan memakmurkan masjid di antaranya bersama-sama untuk memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Akhwati al-kiram, perlu kita perhatikan bahwa saya ingatkan kembali di usia-usia muda, di usia-usia remaja seperti ini, apalagi masa-masa pertumbuhan, maka setidaknya remaja itu harus senantiasa memperhatikan setiap yang dia tempuh, setiap yang dia ambil dari pendapat atau pilihan-pilihan yang ada. Begitu pula dengan pergaulan ataupun kehidupan yang dia jalani selama ini. Kebiasaan seseorang di saat ini itu juga akan menentukan apa yang akan dilakukan buat dirinya di masa mendatang. Makanya bagi remaja, anak-anak muda, kalau memang tidak bisa mendapatkan bimbingan yang baik, tidak mendapatkan pengajaran dan juga didikan yang baik, maka khawatirnya akan tumbuh menjadi pemuda-pemuda, remaja-remaja yang jauh dari tatanan Islam, yang jauh dari aturan Islam, yang akhirnya perbuatan dan perilakunya itu tidak menggambarkan keislaman. Maka banyak yang dikatakan ada remaja, jenengi remaja itu remaja yang tidak islami, remaja ndablek, remaja nakal, remaja preman, atau bahkan kelompok-kelompok geng-geng, geng pang, geng balapan, atau geng apa. Dan ini semuanya pengaruh dari pergaulan yang dia ambil. Makanya setidaknya kalau misalkan kalian itu ngumpulnya dengan teman-teman yang baik, insya Allah tempatnya juga akan baik, dan pengaruh perbuatan yang kalian kerjakan juga baik, dan penilaian terhadap orang-orang di sekitar itu pun juga baik. Maka bisa dilihat kalau misalkan orang melihat, oh mas ini misalkan melihat mas Fardi, mas Dewa, yang lainnya juga, kalau melihat ada bapak-bapak, ibu-ibu yang lainnya melihat, oh anak remaja ini, orang anak-anak pemuda-pemuda ini biasanya kebulannya arah remaja-remaja masjid, biasanya melu ngaji, otomatis semuanya itu menilai, oh ini remaja api, meskipun pada dasarnya ya gak api teman, bukan menjelek-jelekan, tapi secara tidak langsung ketika pergaulan itu adalah yang dia tempuh, ngumpulnya itu di tempat yang baik, ngumpulnya bertemu dengan orang-orang yang baik di masjid, tapi setidaknya orang itu sudah menilai, oh ini api, insya Allah remaja ini meskipun kadang-kadang ketok ndablek, tapi gak ndablek, gak koyo ndablek sing nang jopo, sehingga sudah ada nilai positif, meskipun itu bukan yang kita cari itu ridha Allah. Maka setidaknya itu juga sangat mempengaruhi. Begitu halnya ketika misalkan kok ada misalkan Mas Dewa misalnya ngumpuli sama geng, sekarang maraknya geng apa? Geng motor kan juga balap macam-macam, sing motor blong, sing motor protolan, motor apa meneh akeh, atau bahkan kelompok geng pang atau melu-melu kelompok
mafia atau bonek-bonek kelompok sepak bola dan sebagainya, olahraga tertentu yang mania. Artinya apa? Ketika sudah menjadi fans berat, maka dia akan berusaha sekuat tenaga untuk mengikuti acara-acara yang diadakan oleh orang yang dia fan. Entah itu dalam acara sepak bola menjadi pendukung dan yang lain sebagainya. Boleh senang kepada orang-orang tertentu, boleh aku mendukung, aku kalau olahraga ini sepak bola, basket atau bahkan karate, silat dan yang lain sebagainya, boleh. Saya pengen ngefans sama orang ini, boleh. Tapi setidaknya jangan sampai membutakan kita hingga akhirnya itu ngefansnya itu kadang-kadang bertaruhkan nyawa. Maka di sebagian tempat kadang mania-mania entah itu bonek atau supporter sepak bola di daerah-daerah tertentu itu rawan. Mau pergi ke tempat tertentu itu kadang-kadang bertaruhkan nyawa. Misalkan bonek pergi ke wilayah di biasa musim Arema misalnya. Tapi dan sudah menjadi umum, artinya apa? Sing arek-arek bonek ojo macam-macam. Iya yang kandange dhewe gak apa-apa sak karepe dhewe, tapi yang mlebu nang kandange liyane ojo macam-macam. Kadang seperti itu. Artinya apa? Kelompok-kelompok ini itu sudah menguat, bahkan mengakar, bahkan kalau perlu bertaruhkan dengan nyawa. Kalau misalkan sudah masuk lingkungan sendiri nggak hati-hati, maka jangan salahkan, nanti akan terluka. Gelut, tawuran itu sudah hal yang biasa. Dan ini banyak terjadi. Dan itu pengaruhnya apa kembali? Itu karena lingkungan. Kan eman dan pemuda-pemuda yang ikut dengan kegiatan yang seperti ini, kelompok-kelompok seperti ini, akhirnya hidupnya, pikirannya sing dipikir dia itu mau pokoknya apa caranya aku menang, kelompokku itu menang, wis berkuasa seolah-olah paling hebat, bonek paling hebat, Arema paling hebat atau kelompok sepak bola yang lainnya paling hebat. Akhirnya yang dia pikirkan itu bagaimana kelompoknya, gengnya itu menjadi yang terkuat dan berkuasa di mana-mana. Dan ini berbahaya. Sehingga inilah yang merusak pertumbuhan dan juga karakter anak-anak muda zaman sekarang. Makanya kalau tidak dididik dengan baik, kalau bahkan tidak mau membatasi dirinya, menahan nafsunya mau mengaji salah satunya, maka otomatis pertumbuhan pemuda itu akan sangat rusak. Apalagi zaman sekarang rusaknya anak muda itu sangat gampang, sehingga tercemarnya anak muda zaman sekarang itu sangat gampang. Perbuatan dosa menyimpang, bahkan mulai mendem judi, wedoan atau bahkan zina di mana-mana itu biasa banyak terjadi zaman sekarang. Anak muda, jangankan yang anak muda, sing anak-anak di SMP sing gurung gede, kowe kadang-kadang wis maksiat luwih gede. Lebih parah, seolah-olah ini bibit unggul. Bibit unggul dalam kemaksiatan iki bibite kembung iki lakone iki bibite. Apa maneh sejak dari sekolah wis dikenal ki anak sing paling pol dablek iki pokoke nang sekolah sejak dari SD, jangankan SD TK wis ketok bibite. Saking dableke misalnya. Tapi setidaknya pengaruh lingkungan itu sangat mempengaruhi anak-anak muda. Makanya alhamdulillah sampai itu berusaha aku tak melu ngaji gabung masjid. Itu diantaranya usaha sampean itu supaya pertumbuhan keremajaan, pertumbuhan kedewasaan kalian itu bisa senantiasa terarah kepada hal-hal yang baik. Bagus itu, meskipun memang dihadapkan dengan cobaan yang begitu besar, kelompok mungkin jumlah mungkin remaja kursi tidak. Makanya saya ingatkan berkali-kali, yang penting saiki sabar no. Meskipun sampean merasa aku blenger untuk wajah Mas Dewa, Mas Faldi ini tok liyane ta. Blenger enggak apa-apa. Pokoknya sekarang ini sabar-sabarkan, perjuangkan. Yang penting yakin sampai itu berada pada kebaikan. Artinya apa? Ketika berada pada kebaikan, insya Allah masalah pahala itu insya Allah ada. Makanya nggak usah khawatir. Misalkan ada banyak teman-teman di luar sana tuh yang nggak mau ngaji, biarlah mereka teman-teman seperti itu. Artinya apa? Usaha sampean mau gabung, mau mengikuti kegiatan masjid, mau ngaji, itu salah satu bentuk supaya saya ingin menjadi remaja yang baik. Saya ingin menjadi remaja yang senantiasa tumbuh dan juga dekat dengan masjid. Ketika dekat dengan masjid, insya Allah bisa dekat, semakin dekat kepada Allah Ta'ala. Itu harapannya. Makanya yang dikatakan sebagai pemuda yang sebenarnya itu adalah bukan berarti malah dia membangga-banggakan kesuksesan orang tua. Enggak. Laisal fata man qala abi kada wa kada. Bukan
pemuda yang sejati itu tidak mungkin ketika dia sudah memang dikatakan dewasa, dia nggak mungkin kemudian membanggakan keberhasilan orang tuanya. Karena apa? Tanda pemuda itu dewasa mesti dia akan bisa mandiri, sehingga dia akan mengunggulkan, dia akan berusaha berjuang keras, saya bisa mandiri. Kalau misalkan bapak ibu saya itu bisa sukses sampai sekarang ini, maka kalau perlu saya itu bisa lebih sukses lagi. Sehingga tidak kemudian cerita kepada teman-teman kadang-kadang kan anak-anak itu sih dibangga-banggakan bapak ibu bapak itu terutama, bapakku kerja ini tentara marin, bapakku tambang ini, unggul-unggulan. Makanya anak-anak biasanya karena memang anak-anak belum dewasa, pikiran anak-anak kalau misalkan diganggu oleh temannya yang lain, awas yo takkan dano bapakku. Ujung-ujungnya seperti itu. Tadi ini masih anak-anak. Makanya kalau misalkan ada remaja, misal kok ada teman-teman remaja yang mengaku aku remaja wis gede, nah kok ternyata dia malah justru membangga-banggakan, no awas yo, nanti tak laporkan, gak ngerti bapakku sapa. Iki sing duwe candi iki bapakku. Nggone mbahku misalnya sing duwe dalan iki mbahku. Ini bukan kedewasaan. Artinya apa? Pemuda yang dewasa, pemuda yang sebenarnya dia menyadari, saya enggak, yang dibutuhkan itu bukan orang tuanya, bukan nama orang tuanya, tapi saya itu saya sendiri itu bagaimana? Maka tunjukkan keberhasilanmu, tunjukkan kesuksesanmu, dan yang diharapkan oleh orang tua, bapak ibu kita semuanya itu mengharapkan yang terbaik dari anaknya. Mustahil bapak ibu kemudian mengharapkan kau aku gak mengharap kakek, yang penting kok yang wis gede dadi anak sing durhaka. Enggak mungkin. Ngoyo pokoknya yang gede yang iso iku dipenjara dadi bos mafia sisan, mafia narkoba ya. Yen iso enggak mungkin. Artinya apa? Bapak ibu itu mesti mengharapkan yang terbaik buat anaknya. Doa terbaik, usaha terbaik. Maka bapak ibu itu sangat menunggu anak-anaknya itu hasil dari usahanya itu apa? Kesungguhannya dalam belajar, dalam bekerja, dalam berusaha, semuanya itu apa? Dan yang ditunggu-tunggu oleh bapak ibunya itu kabar baik, keberhasilan dari anak-anaknya. Makanya laisal fata man qala abi kada wa kada walakinnal fata man qala ha anada. Dikatakan pemuda yang sebenarnya dia yang justru mengatakan ini loh, aku yang saya banggakan ini usahaku. Saya tidak membanggakan bapak saya seperti itu, bapak saya sudah kelihatan kesuksesannya, tapi keberhasilan saya itu apa? Itu tunjukkan, saya sudah berhasil seperti ini, saya sudah sukses, saya juara ini. Itu banggakan, tapi jangan kemudian membanggakan orang tua, itu hal yang biasa, itu kekanak-kanakan. Maka inilah pemuda yang sebenarnya. Artinya apa? Ketika sudah dewasa, ketika merasa sudah gede, maka setidaknya arahkan kedewasaan itu kepada hal yang baik. Ketika ada remaja tidak mengarahkan kedewasaannya kepada yang baik, maka otomatis jalannya, arahnya itu adalah remaja-remaja yang rusak. Eman. Maka kita hindari itu semua. Kita lanjutkan pembahasan kita. Masih berkaitan dengan masalah adab terhadap pembantu. Kalau zaman dulu enggak, pembantu meskipun ada, tapi zaman dulu ada yang namanya budak. Saya ingatkan lagi, budak itu memang statusnya paling rendah di antara derajat manusia. Karena budak ini adalah seperti barang, otomatis budak itu tidak punya kuasa sendiri atas dirinya sendiri. Jadi nggak bisa melawan karena statusnya seperti barang. Ketika orang punya barang mau diapakan ya sudah, nggak bisa melawan. Itu budak, saking rendahnya. Itu pun dalam syariat Islam dianjurkan meskipun terhadap budak yang statusnya paling rendah di antara manusia derajatnya, itu dianjurkan masih memperlakukan mereka dengan baik. Kalaupun mereka berbuat salah, maka hukumlah mereka dengan hukuman yang memang sesuai untuk menyadarkan mereka. Karena memang karakter di antara manusia itu beda-beda. Ada orang yang dablek, ada yang diingatkan sekali itu sudah sadar, kapok. Ada yang diingatkan berkali-kali, bahkan dihukum berkali-kali itu nggak kapok-kapok saking dablek. Itu ada macamnya. Makanya di kalangan
para budak atau zaman sekarang para pembantu itu juga sama. Ada pembantu-pembantu yang memang kalau memang pembantu yang baik, insya Allah juragannya juga baik, juragannya juga senang. Dan tapi ada juga pembantu-pembantu sing dablek, pembantu-pembantu sing nakal, pembantu malah justru merugikan majikannya, pembantu yang membohongi, menipu majikannya. Ada pembantu-pembantu yang justru melawan, bahkan mengerjai majikannya sendiri. Makanya dalam kasus para pembantu ini biasanya kalau zaman dulu ini ada sebuah pembahasan yang dibahas di sini, menghitung pekerjaan pembantu. Maksudnya bagaimana? Zaman dulu orang ingin memperkerjakan orang lain, mengambil seseorang untuk dijadikan sebagai pembantu, itu dilihat sebenarnya usahanya, kerja kerasnya pembantu orang ini bagaimana. Dilihat ini tampilannya, kelihatannya orangnya cak-cak, orangnya tegas, orangnya rajin. Ini otomatis yang paling dicari oleh para majikan, karena memang para majikan, para tuan rumah itu memang mencari pembantu-pembantu yang memang bisa kerja. Kan rugi misalnya ada tuan rumah, majikan nyari pembantu malah pembantunya merusak, terus gak iso kerja, ngerusuh, males, gak iso cak-cak, sembarang gak iso ditandangi. Itu pun karo tuan rumah ngelanggarai, ngelawan. Yes, kejelekan semua. Makanya orang biasanya mempekerjakan sebagai pembantu itu memang ada penilaiannya, dilihat terlebih dahulu kerjanya bagaimana, dilihat dari penampilannya ini orangnya rajin atau tidak, karena itu memang sangat mempengaruhi. Maka disitulah kemudian bisa diatur bagaimana nanti gajinya atau memang ujrohnya itu berapa. Jadi bisa ditentukan supaya memang sesuai dengan yang diharapkan oleh para majikan. Makanya ada bagi seorang pembantu itu pun itu juga harus menyadari bahwa pembantu itu memang karena memang statusnya dia bekerja dengan orang lain, terutama dia juga jangan sampai kemudian macam-macam terhadap majikannya. Makanya di sini dianjurkan memang pembantu itu menyadari dengan posisinya, tempatnya, dengan dia bekerja di tempat tersebut, setidaknya dia harus menghormati tuan rumahnya. Tapi statusnya itu tidak kemudian rendah seperti rendahnya para budak. Kemudian di sini ada poin penting juga bahwa dalam beradab, dalam menghormati para pembantu atau orang yang statusnya lebih rendah, yang sangat rendah, itu kita dianjurkan jangan sampai kemudian kita menjelek-jelekkan dirinya meskipun dia punya penampilan yang buruk. Misalnya penampilan orang ini nggak ganteng, dia nggak, mungkin kalau perempuan nggak cantik, kalau dihitung itu dinilai wong elek, penilainya seperti itu misalnya demikian. Maka Nabi SAW juga mengatakan, sekalipun orangnya itu memiliki wajah yang enggak tampan, wajah yang buruk, maka tetap jangan sampai kemudian dia menjelek-jelekkan wajah tersebut sampai dengan menggunakan bahasa-bahasa yang kasar. Makanya Nabi kemudian mengatakan, la taqulu qabbahallahu wajhah. Jangan sampai kemudian kalian wahai para majikan, kalau enggak para majikan, kalau diambil dari garis besar secara umum, jangan sampai ada di antara kaum muslimin kemudian melihat ada orang yang derajatnya lebih rendah. Derajatnya yang lebih rendah itu siapa? Entah itu orang miskin, wong kere, orang enggak punya apa-apa, atau orang-orang jalanan, atau pengemis yang lain sebagainya. Otomatis kondisi mereka gak mungkin kemudian wong miskin kemudian orang hidup di jalanan, kan mustahil hidup mereka dan tampilan mereka kemudian wajahnya wajah glowing, gak mungkin. Karena apa? Karena memang hidupnya mereka seperti itu. Jangankan untuk beli kosmetik atau bahkan untuk mempercantik diri, untuk makan saja sulit.
Dan itu memang sangat mempengaruhi, apalagi kalau memang dari awal mereka tidak memiliki wajah yang bagus, tidak memiliki wajah yang ganteng atau wajah yang cantik. Maka orang-orang zaman dulu biasanya orang-orang Arab itu sampai menjelekkannya orang kepada orang lain yang lebih rendah. Misalkan ada orang kaya ketemu dengan orang yang jelek misalkan di tengah jalan, wong kiri wong miskin, kemudian wajahnya welek di sana. Orang Arab dulu biasanya orang-orang dulu kemudian sampai mengatakan saking nggak senengnya loh, kemudian menjelek-jelekkan dia di depan dirinya, kemudian mengatakan qabbahallahu wajhah, Allah, semoga Allah menjelekkan wajahnya, saking elek. Artinya apa? Orang-orang zaman dulu biasanya itu sering kadang-kadang kan orang kalau tidak bisa mengontrol kebiasaan buruknya, kadang ketemu dengan orang yang lebih rendah statusnya, lebih elek, lebih miskin, itu secara spontan kadang-kadang komennya wong iki elek men. Kadang-kadang seperti itu secara tidak sadar, dan ini bahaya. Makanya kalau bisa jangan sampai kemudian sampai mendoakan orang tersebut, apalagi mengata-ngatai orang tersebut di depannya. Kalaupun misalkan ada di antara kita kemudian keceplosan, maka usahakan jangan sampai keceplosannya itu sampai terdengar dengan orang tersebut. Itu sangat menyakitkan. Meskipun orangnya tahu diri aku memang elek, tapi yang misalkan dikata-katai di depan orang itu sangat menyakitkan. Dan ini akan sangat menghinakan dirinya. Sama halnya kemudian entah itu misalkan kalian ketemu dengan teman-teman, kan otomatis mesti di antara teman-teman itu mesti akan ada yang biasanya dijadikan bahan bulian, atau bahkan memang ada teman yang ketoke memang perawakan itu memang welek. Nah ini biasanya sing jadi buronan, sing jadi bahan bulian, ketemu orang boyku sing ketok domble, sing ketok yang lain sebagainya, itu sing sebagai menjadi bahan lok-lokan, wadan-wadanan, dan ini menyakitkan. Meskipun di ketok seru memang di sekolahan kok dilokno wae kok tonton ya sing panggil sing domble sing motone mendolo atau yang lain sebagainya, meskipun seru dijadikan wadanan-wadanan, tapi ini semua menyakiti, pada dasarnya itu menyakiti perasaan temannya. Tapi kadang-kadang memang kita pun mungkin ketika melakukannya itu tanpa sadar, dan mungkin yang kita lakukan, kita rasakan mungkin menyenangkan, mengolok-olok teman yang seperti itu seru, memang seru. Apalagi merasa dirinya yang paling ganteng, merasa dirinya yang paling pokoknya wajahku biasa lah, bisa mengolok-olok, mengejek teman-temannya. Ini bahaya. Makanya kasus pembulian di dalam pendidikan itu sangat banyak, entah itu karena faktor memang anak itu nggak bisa apa-apa, atau memang karena faktor yang kedua fisiknya yang kurang, entah itu dia nggak cantik, nggak ganteng, pokoknya welek, wajahnya elek, yang paling elek, atau mungkin bisa jadi kebodohannya, atau bisa jadi karena keculunannya. Dan ini yang menjadi bahan bulian, dan anak-anak yang menjadi bahan bulian ini akan tersakiti. Kadang dia mau melawan, pengennya melawan, pengen balas, tapi dia nggak berani. Kalau misalkan ganti ngelokno, yo cito digeruduk karo teman-teman nih, makanya dia nggak berani. Dan ini kadang-kadang yang menjadi faktor anak kemudian bisa terkena gangguan mental. Makanya tanpa disadar, pembulian itu setidaknya itu mengganggu mental anak yang lain, maka bahaya. Makanya Nabi mengingatkan, kalau bisa usahakan, kalau memang kita itu memang merasa risih, merasa jijik dengan orang lain, usahakan kalau memang kita nggak mampu ngempet, kemudian keceplosan ngomong dulu kalau terus ketimbal, wah mana kok kata itu udah suwek kabeh misalnya. Keceplosan ngomong apalagi bisik-bisik sama temannya, masih untung bisik-bisik, tapi sebenarnya masih tetap nggak boleh. Pokoknya yang penting jangan sampai kemudian ucapan kita itu kemudian terdengar dengan orang tersebut. Apalagi kok secara terang-terangan ngomong di depannya, awakmu gak tahu atus, ampune kewecut, lebus prengus kayak wedhus, kemudian wis gigi untune mau budale kok tebel-tebel, pokoke elek-elek tok, omongane pedes elek-elek, menyakitkan. Meskipun dohirnya temennya itu memang seperti itu. Misalnya
Tapi setidaknya kalau memang ingin mengingatkan, ingatkan dia dengan baik supaya berubah jadi baik. Tapi tujuannya itu memang untuk mengingatkan, bukan untuk mengejek, bukan untuk menghinakan, apalagi merendahkan. Makanya hati-hati. Kalau memang kita mampu bisa menahan diri tidak menjelekkan orang lain, itu lebih bagus. Tapi itu memang sangat berat. Makanya kembali dalam pembahasan ini, sekalipun orang itu memiliki status yang sangat rendah, maka usahakan ketika misalkan orang ini selain statusnya rendah, kemudian punya fisik yang kurang, nggak ganteng, nggak cantik, pokoknya elek, maka usahakan jangan sampai kemudian kita termasuk di antara orang-orang yang mengata-ngatai, mengolok-olok dia di depan dirinya, ngomong secara langsung, enggak, kecuali kalau memang kita tujuannya untuk menasehati dirinya. Mbok yo adosa, mosok aku nyedot karo awakmu, mesti ampune lho. Atau bahkan iku lho rambutmu mbok kramaso, wel-welan, sing apik sithik, sing ganteng, iku klambimu iku dan lain sebagainya. Diingatkan dengan baik, kalau perlu berduaan ngomongnya, jangan kemudian di depan orang-orang langsung ngomong, meskipun sekedar mengingatkan bagus, tapi ketika di hadapan umum itu sama saja merendahkan dirinya. Ini juga bisa menyakiti. Apalagi misalkan yang digarisbawahi juga, kemudian dia mengata-ngatai secara jelas dengan bahasa yang kasar. Ono lho, wajahmu lho kayak pedes misalnya. Menyakitkan. Meskipun memang anaknya itu jelek temen, meskipun dia itu perawakannya kuelek, tapi setidaknya kemudian jangan sampai kemudian mengolok-olok, mengata-ngatai dengan jelas di hadapannya, sampai wis muga-muga wajahmu itu memang elek abadi dan lain sebagainya. Enggak, jangan, karena ini tidak diperbolehkan dan menjadi peringatan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kita perhatikan juga ada poin berikutnya yang harus kita pahami, bahwa dalam memberikan hukuman terhadap orang lain, terutama juga terhadap orang yang statusnya lebih rendah, entah itu para pembantu atau orang-orang miskin yang lainnya atau orang yang derajatnya lebih rendah, maka setidaknya dalam memberikan hukuman kepada orang-orang tersebut ketika dia berbuat salah, itu jangan sampai memukul wajah. Ini Nabi. Makanya Nabi kemudian mengatakan, idza daraba ahadukum falyajtanib al-wajha. Apabila ada di antara kalian itu mau menghukum anak didiknya, mau menghukum orang lain, karyawannya, pembantunya, siapapun itu, bahkan kepada anak-anaknya, itu usahakan falyajtanib al-wajha, hindari wajah. Makanya nggak boleh memukul wajah. Kenapa nggak boleh memukul wajah? Area wajah ini area yang paling rawan. Selain rawan, wajah ini yang menjadi penilaian kemuliaan seseorang. Itu dilihat dari wajahnya. Orang misalkan dihukum, misalkan meskipun di depan umum, dia dihukum sampai dipukul, misalkan dipukul tangannya, dipukul. Kalau zaman dulu itu biasanya memang guru-guru dulu itu memang keras-keras didikannya, memang anaknya mesti dablek tapi balungnya balung kuat, nggak seperti anak sekarang. Katanya 2 blok dihukum gurunya langsung melapor polisi, gurunya penjara, macam-macam. Akhirnya anyel. Makanya kemudian banyak sekarang aturan dari sekolah kemudian tidak dibolehkan bagi para guru untuk menghukum anaknya secara fisik. Ya kadang memang berat, ya gimana lagi, anaknya 2 blok tapi kok meleler, awaknya kok meleler. Kalau anak-anak zaman dulu beda, meskipun memang dihukum keras oleh gurunya, tapi tetap sadar ini hukuman. Mungkin cuma ngomong kepada orang tuanya, dan orang tuanya pun, para orang tua itu sadar, itu ben sadar, ben kapok.
itu zaman dulu. Makanya orang-orang zaman dulu sampai menghukum misalkan murid-muridnya itu sangat keras, entah itu dengan dipukuli dengan kayu, dipukuli, dikebuki dengan apapun, itu tetap menteles. Enggak kemudian main, enggak ada kemudian istilah undang-undang para guru masuk penjara, enggak ada. Itu kan zaman sekarang. Makanya di sini meskipun misalkan ada hukuman secara fisik misalnya, maka hendaklah hindari masalah wajah. Karena ketika orang itu dihukum, misalkan dihukum fisiknya dijewer atau bahkan paling dihukum, digebuk, dipukul pakai kayu misalkan badannya, itu tidak seberapa hinanya dibandingkan ketika dia ditampar di hadapan umum. Beda. Apalagi kok ditampar karo gendaan ini ya. Drama Indosiar mah. Aduh, secara langsung ditawar duak, apalagi di hadapan umum. Ini sebuah penghinaan. Karena apa? Wajah ini adalah kemuliaan seseorang. Kalau misalkan dia ditampar, kemudian ditampar yang ditampar itu dipukul itu lengannya, mungkin orang melihat nggak seberapa menilainya. Tapi beda ketika yang ditampar itu wajahnya, buak sekali, apalagi kok double buak. Itu beda. Seolah-olah selain dia merasakan sakit dari tamparan, dia juga merasakan sakit sebuah penghinaan darinya. Jadi seolah-olah dia dihinakan. Karena apa? Yang dipukul itu area wajah. Dan selain itu, wajah ini adalah area yang paling rawan. Rawan bagaimana? Kalau misalkan salah mukul, bisa-bisa ini sensitif bagian wajah ini. Kelihatan ini bisa membuat mungkin sampai pingsan atau juga bahkan sampai meninggal dunia. Itu bisa area wajah, itu bahaya. Makanya hindari lingkungan wajah. Jangankan nampar saja nggak boleh, apalagi kok dijotos nggak boleh. Karena memang sangat rawan. Makanya ini Nabi mengingatkan, kalau memang ingin menghukum seseorang, maka usahakan falyajtanib al-wajha, hindari wajahnya. Bahkan di dalam hadis yang lain, Nabi pernah mengatakan, semoga Allah melaknat orang yang melakukan ini. Bahkan sampai seperti itu. Kalau misalkan ada orang yang berani menghukum orang lain sampai dia memukul wajahnya, maka dia bisa mendapatkan ini. Semoga Allah melaknat orang-orang yang seperti ini. Kenapa? Janganlah seseorang itu sampai memberi tanda pada wajah binatang dan jangan sampai memukulnya. Ini kepada binatang saja itu diberikan peringatan keras, apalagi kepada manusia. Ini anjuran dan peringatan dari Nabi supaya berhati-hati dalam menghukum orang lain. Pokoknya dihindari area wajah. Ini nggak boleh dipukul. Bahkan dalam kasus yang lain, ini ada disendirikan poin penting. Ketika misalkan ada orang yang kemudian menghukum orang lain sampai dengan dia memukul wajahnya atau bahkan cuma sekedar menampar wajahnya, maka pernah Nabi mengatakan, man latoma mamlukahu au darabahu fakaffaratuhu ayyu'tiqahu. Barang siapa yang menampar atau memukul budaknya, maka dendanya, kafarahnya, sebagai gantinya dia harus memerdekakan budak tersebut. Ini kan seolah-olah konsekuensinya itu sangat besar. Bahkan sampai-sampai kalau misalkan ada majikan yang memukul budaknya, apalagi memukul wajah budaknya, atau bahkan cuma sekedar menampar karena memang gregetan, ngamuk, maka Nabi mengatakan konsekuensinya, balasannya, majikan tersebut harus memerdekakan budak tersebut. Artinya apa? Penting supaya menghindari area wajah, tak boleh kemudian memukul sembarangan area wajah, apalagi menandai, melukai wajah seseorang hingga tidak bisa hilang. Karena ada bekas-bekas luka itu memang kadang-kadang nggak bisa hilang, seperti luka jahitan atau luka-luka yang lain. Apalagi kalau memang ada bekas luka di wajah, otomatis wajah ini otomatis nilai dari kemuliaan wajah ini akan berkurang. Makanya wajah yang sempurna itu memang wajah yang memang nggak ada cacatnya, memang wajah yang nggak ada
luka-lukanya itu memang wajah yang bagus. Makanya wajah yang memang kadang kita lihat ada orang memang ada dikarenakan memang jerawat atau yang sebagainya kan beda. Meskipun dilihat dari jauh memang ganteng, misalnya ketoknya kulitnya mulus dicedeki ternyata bolong kabeh misalnya. Ada memang kulit-kulitnya seperti itu, tapi setidaknya hindari area wajah, apalagi sampai membuat luka, membuat atau membuat bekas luka di wajah orang lain. Nggak boleh. Butuh disayat, butuh ben koyok bajak laut, ben koyok kriminal, dan sebagainya, nggak boleh. Ini area wajah. Kemudian yang terakhir yang kita bahas di sini, Nabi SAW juga pernah mengatakan berkaitan dengan bergaul terhadap para pembantu atau orang-orang yang memang pada kondisi derajat yang rendah. Itu beliau mengatakan at'imuhum mimma ta'kuluna wa albisuhum mimma talbasuna. Berikanlah mereka makan seperti yang kalian makan. Dan kalau memang kalian ingin ngasih baju, maka usahakan kasihlah mereka baju sesuai dan kalau perlu sama seperti yang kalian pakai. Wa kana an aqaituhu min mata'id dunya ahwan alayya min ayyakhuda min hasanati yaumal qiyamah. Dan aku akan memberinya kesenangan dunia itu, misalkan saya kasih kesenangan dunia itu lebih ringan bagiku daripada dia mengambil pahala kebaikan nanti di akhirat kelak. Artinya apa? Nabi mengatakan anjuran kepada orang lain atau bahkan terutama kepada para majikan, kepada para juragan, kepada para bos atau orang yang memang derajatnya lebih tinggi di atasnya. Kalau memang ingin membantu orang yang derajatnya lebih rendah darinya, usahakan bantulah dengan sebaik-baiknya. Kalau misalkan pengen ngasih makan, maka kasihlah mereka makanan yang selayaknya. Jangan malah dikai sego kucing. Segone kucing bukan sego. Meskipun memang kadang ada istilah sego kucing. Sego kucing sekarang kan ada yang kalau dulu ada yang 2.000, sekarang mungkin 5.000. Iwak saler atau kan. Meskipun memang layak bisa dimakan, mungkin enak, tapi setidaknya ingin ngasih orang lain, berbagi kepada orang lain, ya ojo nemen-nemen bahasanya. Jangan sampai kemudian mengasihkan makanan kepada ke orang lain, memberi kepada orang lain yang mana kita sendiri itu nggak doyan. Kita sendiri nggak mau punya ngerti pangan aku kakolu banget, aku tonggone. Kadang menggampangkan seperti itu, meskipun niatnya bagus, sedekah daripada kakak pangan. Apalagi kok saking nemen nih sudah punya makanan, wis nginep nang kulkas kemudian dikekno tonggone. Tonggone nerima kata awali seneng alhamdulillah oleh rezeki dibuka mampu. Atau bahkan wis berubah. Ini kan ya nemen meskipun tetangganya kemudian enggak secara langsung opo iki panganan bosok dikekno ya enggak. Tapi setidaknya ya hargai. Kalau memang ingin mengasihi, usahakan bantulah mereka itu dengan cara yang baik dan berilah mereka dengan sesuatu yang lebih baik. Karena keutamaan yang didapatkan dalam sedekah itu akan juga lebih bagus. Karena di sini bahkan di dalam ayat Al-Qur'an juga ditegaskan bahwa sebaik-baik sedekah itu adalah sedekah yang memang menurut dia itu adalah barang yang pernah dia rasakan yang paling enak atau barang yang terbaik buat dirinya. Ketika dia memberikan itu kepada orang lain, luar biasa, itu adalah hal yang besar pahalanya. Begitu pula dengan masalah pakaian. Kalau memang ingin mengasihkan pakaian kepada orang lain, dilihat-lihat, jangan sampai pakaian yang dikasihkan kepada orang lain wis bedah-bedah bolong kabeh, apalagi dikrikiti tikus semua. Suwak-suwak. Jangan, meskipun niatnya itu apalagi yang punya
dikelompokin lemari wakeh daripada gak kanggo, nggak apa-apa dikasihkan kepada orang lain, tapi setidaknya dipilah-pilah mana sih yang bisa dipakai, iki nanti hitungannya itu bisa dipakai atau enggak. Kalau misalkan nggak bisa dipakai ya sudah, jangan kemudian dikasihkan orang lain, khawatirnya nanti yang dikasih nggak memperhatikan, pas kadung dinggo bedah kabeh, bolong kabeh, malah ketok kabeh. Makanya ini usahakan kalau memang mau membantu mengasih, maka kasihlah dengan yang baik dan juga dengan cara yang baik. Ini berkaitan dengan masalah adab dan etika terhadap pembantu. Insya Allah kita lanjutkan pertemuan mendatang. Mudah-mudahan apa yang kita kaji malam ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita semua. Aku lupa lihat dan astagfirullah wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.